Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Humayus Salsabila dengan NPM 242211046 dari kelompok 5 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu konsep perubahan keperawatan teori Havelock. Yang pertama adalah latar belakang. Teori Havelock muncul untuk mengelola perubahan di lingkungan kesehatan, khususnya dalam keperawatan yang terus berkembang dengan teknologi, kebijakan, dan tuntutan pelayanan berkualitas, membantu perawat dan profesional kesehatan merencanakan, menerapkan, dan memantau perubahan sesuai dengan kebutuhan pasien dan praktik klinis terbaru. Ronald G. Havelock mengembangkan teorinya dalam konteks pendidikan, menekankan pendekatan terencana, kolaboratif, dan sistematis. Contohnya, perubahan dalam keperawatan, implementasi prosedur baru, pengenalan teknologi medis, dan penyesuaian praktik klinis. Menekankan pentingnya hubungan yang kuat antara pihak terkait, diagnosis masalah, dan pemilihan solusi yang tepat. Mengurangi resistensi terhadap perubahan, dan meningkatkan keterlibatan semua anggota tim kesehatan dalam proses tersebut. Yang terus selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada sejarah. Teori perubahan Havelock adalah model perubahan yang dikembangkan oleh Ronald Havelock yang dikenal dengan nama Havelock's Theory of Change atau Havelock's Six Steps Change Model. Teori ini awalnya dikembangkan dalam konteks pendidikan, tetapi telah banyak dikembangkan dalam berbagai bidang, termasuk keperawatan dan pelayanan kesehatan, untuk memfasilitasi perubahan yang terencana dan struktur. Havelock bertanggapan dalam perubahan adalah proses yang bisa direncanakan dan dikelola secara sistematis. Ia menekankan bahwa agen perubahan harus terlibat secara aktif dalam proses perubahan dengan menggunakan pendekatan bersifat kolaboratif. Teori ini memandang perubahan sebagai sesuatu yang dapat diprediksi dan dikendalikan melalui langkah-langkah terstruktur. Yang kedua, ada prinsip dan strategi berubah. Dalam perubahan dibutuhkan cara yang tepat agar tujuan dalam perubahan dapat tercapai secara tepat, efektif, dan efisien. Strategi redukatif normatif ini berfokus pada penerapan standar norma masyarakat untuk menghindari masalah baru. Perubahan ini dirancang berdasarkan nilai-nilai normatif yang ada, dengan melibatkan individu, kelompok, dan masyarakat dalam prosesnya. Pendekatan ini melibatkan intervensi langsung dan kolaborasi serta memerlukan pemahaman ilmu perilaku dari pelaku perubah. Strategi paksaan kekuatan menurut Tiffany dan Lutyens 1989 telah mengidentifikasi 7 strategi berubah yang cocok dalam kontinum dari yang paling netral sampai yang paling koersif. Yang pertama ada edukatif, yang kedua fasilitas, yang kedua konstruktual, yang keempat ada database, yang 5 komunikasi, 6 persuasif, 7 koersif. Untuk yang ketiga ada tahap-tahap dalam perubahan. Secara umum, tahap-tahap perubahan akan meliputi dari 3 tahap: persiapan, penerimaan, dan komitmen. Dalam tahap persiapan, dapat dilakukan berbagai kontak melalui ceramah, pertemuan, maupun komunikasi tertulis. Selanjutnya dalam tahap penerimaan, pemahaman yang terbentuk akan bermuara ke dalam 2 kutub, yaitu persepsi yang positif. Di sisi lain juga ada persepsi negatif. Persepsi negatif akan melahirkan keputusan untuk tidak mendukung perubahan. Sebaliknya, untuk persepsi positif akan melahirkan keputusan untuk memulai perubahan dan merupakan suatu bentuk komitmen untuk berubah. Tahap berubah merupakan, menurut Lipit Havelock, teori ini merupakan modifikasi dari teori Lewis dengan penekanan perencanaan yang akan mempengaruhi perubahan. 6 tahap sebagai perubahan menurut Havelock. Yang A, membangun suatu hubungan, yang B, mendiagnosis masalah, yang C, mendapatkan sumber-sumber yang berhubungan, yang D, memilih jalan keluar,
yang meningkatkan penerimaan, yang F stabilisasi dan perbaikan diri sendiri. Yang keempat, ada reaksi terhadap perubahan. Umumnya dalam perubahan sering muncul resistensi atau adanya penolakan terhadap perubahan dalam berbagai tingkat dari orang yang mengalami perubahan tersebut. Penolakan sering didasarkan pada ancaman terhadap keamanan dari individu dikarenakan perubahan akan mengubah perilaku yang ada. Jika perubahan menggunakan pendekatan pemecahan masalah, maka harus diberitahukan mengenai dampak yang timbul akibat perubahan. Respon terhadap perubahan itu ada 8. Yang pertama adalah menerima dan mendukung. Yang kedua tidak menerima dan tidak mendukung. Yang ketiga menolak. Yang keempat takut akan menerima akan sesuatu yang tidak pasti, loss of predictability. Yang kelima takut akan kehilangan atau pengaruh. Takut akan kehilangan keterampilan, proficiency. Yang keenam takut kehilangan reward dan benefit. Yang ketujuh, takut akan kehilangan respect, dukungan, kasih sayang. Yang kedelapan, takut akan gagal. Yang kelima, ada ekologi perubahan. Ada 4 tingkat perubahan. Pengetahuan, sikap, perilaku individu, dan perilaku kelompok. Perubahan pengetahuan adalah yang paling mudah. Biasanya melalui pembelajaran. Perubahan sikap lebih sulit karena dipengaruhi oleh emosi. Perubahan perilaku individu lebih kompleks karena meskipun seseorang tahu cara yang lebih baik, faktor-faktor seperti kenyamanan dapat menghalangi penerapannya. Perubahan perilaku kelompok adalah yang paling menantang karena melibatkan banyak orang untuk kebiasaan. 2 pendekatan untuk perubahan adalah partisipatif yang diarahkan. Perubahan partisipasif melibatkan individu dalam proses membangun pengetahuan dan sikap positif secara perlahan, sehingga lebih tahan lama. Sebaliknya, perubahan diarahkan bersifat top-down menggunakan kekuasaan untuk memerintahkan perubahan, tapi cenderung tidak bertahan jika manajemen tidak konsisten. Yang 6, ada perubahan dalam keperawatan. Dalam perkembangan keperawatan juga mengalami perubahan seiring dengan kemajuan dan teknologi. Alasan perubahan dalam keperawatan antara lain, keperawatan sebagai profesi keperawatan sebagai bentuk pelayanan asuhan keperawatan, perawatan sebagai ilmu pengetahuan keperawatan, perawatan sebagai komunikasi keperawatan. Yang 7, ada penerapan proses berubah. Penerapan proses berubah dalam beberapa aspek. Yang pertama ada pendidikan. Karena kemajuan zaman, maka setiap periode tertentu dalam dunia pendidikan akan pergantian kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, pelayanan keperawatan. Pelayanan keperawatan di rumah sakit yang dulunya kurang profesional akan setelah pasien yang datang ke sana menjadi sedikit, maka rumah sakit tersebut akan melakukan perubahan dengan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang lebih berkualitas lagi. Yang ketiga, ada masyarakat. Masyarakat yang dulu kurang menyadari tentang pentingnya akan kebersihan lingkungan sekitar. Setelah adanya seorang warga yang menderita penyakit DBD, maka masyarakat mulai sadar dan mau berubah untuk meningkatkan pola hidup bersih. Yang kedelapan, ada berbagai isu dalam perkembangan keperawatan. Perawat memiliki komitmen menyeluruh tentang perlunya mempertahankan privasi dan kerahasiaan pasien secara sesuai dengan kode etik perawatan. Beberapa hal terkait dengan isu ini yang secara fundamental mesti dilakukan dalam penerapan teknologi dalam bidang kesehatan merawat pasien adalah: yang pertama, jaminan kerahasiaan dan jaminan pelayanan dari informasi kesehatan yang diberikan harus tetap terjaga. Yang kedua, pasien yang mendapatkan intervensi melalui telehealth harus diinformasikan potensial risiko seperti keterbatasan jaminan kerahasiaan, informasi melalui internet ataupun telepon, dan keuntungannya. Yang ketiga, diseminasi data pasien seperti identifikasi pasien, suara, gambar dapat dikontrol dengan membuat infomat, konsep, pernyataan persetujuan lewat email individu yang menyalahgunakan kerahasiaan, keamanan, dan peraturan dan penyalahgunaan informasi dapat dikenakan hukuman atau legal aspek. Sekian dari saya, bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.